Bolehkah salat tapi celana ada bolong di bagian paha karena abu rokok? Tak boleh. Ada ustaz-ustaz lain mengatakan kalau ada orang meninggal tidak boleh memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau ada undangan jangan pergi supaya tradisi ini hilang karena tidak ada orang datang. Tradisi 7 hari itu dibuat oleh namanya Atha. Atha itu tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu salaf. Jadi tradisi 7 hari itu tradisi salafus saleh. Kalau mau buat ya buat aja. Sedekah makanan, berkirim doa, zikir, tausiah. Jadi bukan tradisi nenek moyang, sakai, suku talang mama, orang Hindu, Buddha. Enggak. Itu tradisi salaf. Kalau mau buat ya buat. Kalau tak buat ya tak apa-apa. Tapi menjadikan tradisi sampai orang miskin ngutang beras, ngutang kacang hijau, itu tak betul. Bapak-bapak yang pengurus BSKM, Badan Sosial Kematian, maka kalau ada yang miskin susah kasih tahu dia, kamu jangan ngutang. Nanti malam kami insya Allah bawakan kemari. Apa yang bapak bawa? Insya Allah aqua gelas adalah agak 2-3. Jangan sampai orang tradisi sampai mengutang gara-gara itu. Aslinya kita bawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena kematian Ja'far sudah membuat keluarganya susah. Jangan lagi kita datang membuat dia susah. Tapi kalau ada orang kaya mau sedekah makanan, bagus. Jangan sampai tak dimakan. Karena sedekah untuk orang mati sampai. Bagaimana menurut Ustadz tentang ustadz-ustadz yang memberi ceramah harus pakai pembatas terhadap perempuan ibu-ibu? Ya bagus. Pembatas untuk mencegah ikhtilat mesti ada pembatas. Kalau tidak mau pakai pembatas begini, cara susunnya lain. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Pakai pembatas juga supaya perempuan laki-laki tak mandang-memandang. Bahkan di pesantren di Simpang Bingung ke sana, pesantren Al-Fadlah itu musolanya dibagi 2, musola laki-laki, musola perempuan. Saya tanya pimpinannya, ini kok musola bagi 2? Pernah kami satukan lain bunyi amin yang laki-laki itu Pak Ustaz? Waladhdallin amin. Dia mau ngasih tahu ke yang belakang, abang sholat nih. Boleh, bagus pakai pembatas. Tapi kalau sudah pakai pembatas jangan pandang-mandang tertutup. Ustadz pun tak boleh selalu mandang sana. Maka dari tadi kalau ada ibu bilang, Ustadz kenapa tak terlalu mandang? Saya pernah acara di Al-Falah waktu membahas masalah Syiah. Itu kan in fokus layar yang sebelah kiri itu gelap, jadi saya selalu memandang ke kanan. Selesai acara masuk SMS, Ustadz tadi bagus acaranya, cuman Ustadz terlalu sering nengok perempuan daripada laki-laki. Aduh, padahal yang saya tengok itu layarnya karena yang bagus Pak. Tak apa-apa, mungkin dia mau bercanda. Kapan saatnya kita memilih untuk mengikuti pendapat 5 mazhab? Atau haruskah kita mengikuti pendapat 1 mazhab? Yang mengatakan 5 mazhab dimasukkannya Ja'fari, hati-hati, ini propaganda Syiah. Mazhab itu cuma 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang memasukkan Ja'fari, Ja'far Shadiq orangnya alim, soleh. Yang jadi masalah bukan Ja'far Shadiqnya, periwayat-periwayat Syiah yang membuat kepalsuan kepada Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Mazhab 5 yang ditulis oleh orang Syiah itu udah diterjemahkan bukunya warna. Itu tak betul. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Kasus Syiah ini sama dengan Kristen. Yesusnya bagus, tapi Paulus, Markus, Lukas, Yohanes yang memalsukan riwayat Yesus itu yang rusak. Imam Ja'far Shadiqnya bagus. Orang-orang Syiah yang membuat riwayat palsu dinisbatkannya ke Ja'far Shadiq, itu yang tak bagus. Jadi 4. Haruskah kita meyakini 1 mazhab saja? Kalau ada imam salat subuh dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat itu dia sedang bermazhab Syafi'i, karena Bismillah jahar itu Syafi'i. Pas bangkit dari rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah,
Allahu Akbar. Tak pakai kunut, saat itu dia sedang hambali. Dia tak tahu, dia sudah mencampur dua mazhab. Fatihahnya dia pakai Syafi'i, kunutnya dia pakai Hambali. Karena Hambali tak pakai kunut subuh. Nah, jadi bolehkah mencampur selama tak membatalkan, sah. Tapi kalau mencampur yang membatalkan, tak sah. Surat An-Nur ayat 60 artinya, wanita-wanita tua berhenti haid tidak mengharapkan akan kawin lagi, maka mereka tidak berdosa menanggalkan pakaian dengan tak memperagakan perhiasannya, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan pakaian luarnya? Maksudnya perempuan-perempuan yang sudah tua, yang kira-kira tak membuat orang bersyahwat, maka dia boleh membuka, tidak seketat perempuan yang biasa. Jadi tidak terlalu ketat. Kalau dia yang lain itu ketat sampai kemari, mungkin dia agak terbuka sedikit. Mungkin dia agak terbuka sedikit. Itu maknanya. Karena udah keriput, udah longgar udah. Orang pun menengok. Tapi hati-hati, dunia ini udah mau kiamat. Banyak juga anak lajang bernafsu nengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Justru dia bersahwat nengok nenek-nenek. Kau nampaknya anak gadis, dia cuek aja. Nampaknya nenek menitik air liur dia. Nah, jadi ibu-ibu tetap tutup aurat. Tapi kalau ibu di rumah mau nyiram bunga, tak perlu ibu sampai nyiram bunga. Takut nengok, siapa nengok tangan saya ini. Itu maksudnya. Bagaimana hukuman bagi pemuda-pemuda yang melakukan zina dengan pacaran yang berlebihan? Apakah ada pula pacaran berlebihan? Apakah dicambuk 100 kali juga Pak Ustaz? Pacarannya belum sampai hubungan suami istri. Belum sampai hubungan suami istri. La tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Setan tak pernah ngajak berzina. Apa kata setan? SMS saja dulu. Jadikan aja friend dulu. Update status saja dulu. Langkah. Pertama, nazratun, pandangan. Habis pandangan, fasalamun, say hello. Yang kedua, fakalamun. Selanjutnya, famau'idun. Selanjutnya, faliqa'ud. Pandang, salam, ngomong, janji, ketemuan, terjadilah apa yang terjadi. 2-3 kali makan bakso, karaoke, selesai, tamat riwayat. Jangan mulai. Kalau memang betul mau serius, ta'aruf, kenalan, kenal baik-baik, jujur apa adanya, kasih tahu dia, dek, abang tak bisa membahagiakan kau dengan materi, tapi insya Allah akan kupinang kau dengan bismillah. Baik-baik, insya Allah. Kalau suka bilang, jangan sampai cinta dia awak kawin di orang. Bagaimana sikap seorang anak jika berbeda agama dengan orang tuanya sendiri? Selama di saat yang tanah perkumpulan keluarga, mau tak mau anak tersebut harus ikut. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma. Besok datang ke rumah ya, kita mau menyembah Yesus Kristus. Fala tuti'huma. Jangan kau patuhi bapak ibumu. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Ujungnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik. Memutuskan hubungan? No. Bergaul dengan baik? Yes. Tetap jaga, jangan sampai merusak akidah. Pak Ustadz, bapak saya Kristen, saya mau datang Natalan. Jangan. Beberapa hari setelah itu mau bawa ayam goreng? Boleh. Dikasihnya saya makanan? Jangan dimakan. Kuahnya aja Pak Ustadz? Jangan. Apakah ada dalil tentang orang yang menghitamkan kening? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampaklah di wajah mereka bekas sujud. Yang dimaksud bekas sujud itu adalah perilakunya perilaku orang yang sujud. Bahwa karena dia sering sujud, tahu-tahu keningnya hitam, ya tak apa-apa. Bapak ibu, bapak yang keningnya sudah hitam, jangan pula malu lalu ambil Rexona lalu. Rexona untuk ketiak. Diambilnya Nivea, digini biar kuning. Tak perlu, biarkan aja. Yang tak boleh itu sengaja. Waktu sujud tu digosok-gosokkannya ke lantai. Itu yang tak boleh. Yang sudah hitam jangan malu diriak. Kamu riak nih. Enggak. Yang sudah hitam biarkan aja. Orang Mesir itu bukan hitam, kapalan malah. Karena orang Mesir itu selalu sujud di atas batu. Kalau dia kerja di warung, itu di batu-batu itu Allah Akbar, kapalan. Tak apa-apa. Yang tak boleh itu sengaja. Wah,
biar nampak orang sholat, gosokkanlah. Udah